Halaman belakang Jiang. Lu Yun telah selesai menyuntik Jiang Tianyuan. Wajah Jiang Tianyuan terlihat lebih baik, tapi kemudian dia tersenyum pahit dan berkata, "Senior, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda, tapi kali ini, Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini." Lu Yun tidak berkata apa-apa. Jiang Tianyuan melanjutkan, "Saya telah hidup begitu lama, dan saya hampir cukup hidup. Tidak ada penyesalan dalam kematian. Tapi senior, Anda masih sangat muda. Saya benar-benar tidak ingin melihat, ahem." Dia sepertinya telah memutuskan bahwa Lu Yun tidak bisa lepas dari bencana ini, ekspresinya sangat sedih, dan di akhir kalimat, dia terbatuk-batuk dengan keras. Kali ini, Lu Yun akhirnya berbicara. "Jangan khawatir, pelindung aliansi bela diri tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kali ini tidak hanya tidak akan terjadi apa-apa padaku, tapi tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Jiangmu. Yang seharusnya panik sekarang adalah pelindung bernama Han." Petik 2. Lu Yun bertingkah sangat tenang, dan bahkan cahaya dingin yang tajam muncul di matanya. Jiang Tianyuan tidak tahu kenapa. Lu Yun tidak menjelaskan terlalu banyak, tapi menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu menderita luka dalam. Meskipun aku sudah memberimu suntikan, kamu masih perlu istirahat sebentar untuk pulih. Ketika kamu bangun, semuanya sudah berakhir." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan halaman belakang keluarga Jiang dan datang ke aula. Kebetulan Jiang Zhenghong sangat marah. Melihat dia muncul di aula, anggota muda keluarga Jiang menciut dan tidak berani menatap Lu Yun, karena mereka tahu bahwa Lu Yun pasti mendengar apa yang baru saja dia katakan. Jiang Zhenghong juga berhenti mengumpat, berjalan ke arah Lu Yun dengan hormat dan berkata, "Senior Lu, bagaimana kesehatan ayahku? Selama kamu beristirahat dengan baik, pada dasarnya tidak akan ada masalah." Itu bagus, itu bagus. Senior Lu, para junior ini baru saja berbicara omong kosong. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu menyinggung aliansi bela diri karena keluarga Jiang kita. Tidak peduli apa kali ini, keluarga Jiang akan berdiri denganmu. Lu Yun menatap Jiang Zhenghong dalam-dalam dan berkata dengan gembira, "Kamu orang tua, kamu tampaknya memiliki temperamen yang sangat keras kepala, tapi aku tidak berharap kamu menjadi agak setia. Aku tidak membantu orang yang salah kali ini." Petik 2. Senior Lu, kamu pantas mendapatkan penghargaan. Saya masih memiliki prinsip hidup ini, Senior Lu, mau kemana? Sebelum Jiang Zhenghong selesai berbicara, dia melihat Lu Yun berjalan menuju pintu rumah Jiang. Dia segera merasa cemas dan mengikutinya. Lu Yun berkata dengan tenang, "Saya akan keluar menemui pelindung aliansi bela diri. Orang tua, Anda dapat tinggal di ruang tamu dengan tenang. Selama saya, Lu, ada di sini, tidak ada yang berani menyerang Anda keluarga Jiang." "Tidak, Senior Lu, aku akan pergi bersamamu." "Ayah, kamu tidak bisa." Begitu Jiang Chengye membuka mulutnya, Jiang Zhenghong menamparkan wajahnya dan berteriak dengan marah, "Diam, pengecut." Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Lu Yun keluar dari rumah Jiang. Di luar, kerumunan orang banyak sekali. Han Kai datang dengan marah bersama sejumlah besar penegak hukum. Ketika semua orang melihat ekspresi marahnya, hati mereka bergetar, dan kemudian mereka mulai menertawakan. Keluarga Jiang benar-benar selesai kali ini. Wu Gui juga tersenyum sangat bahagia, bersyukur bahwa dia telah menarik garis yang jelas dengan keluarga Jiang tepat waktu. Jika tidak, keluarga Wu tidak akan mampu menahan kemarahan aliansi Wu. Xie Chu berlari dengan hormat dan berkata, "Pelindung Dharma, pembunuhnya masih ada di keluarga Jiang, dan orang-orang kami telah mengincarnya sampai mati." Han Kai mengangguk dengan murung, melambai kepada penegak hukum di belakangnya dan berteriak, "Masuk dan tangkap orang. Siapapun yang berani melawan akan ditembak mati." Ya, saat petugas penegak hukum hendak menyerbu ke rumah Jiang, sesosok tubuh tampan tiba-tiba keluar, "Tidak perlu, saya akan keluar sendiri." Lu Yun tenang dan tenang, langkahnya tenang dan lembut. Semua orang terkejut saat melihatnya, dan diam-diam berpikir bahwa anak laki-laki ini benar-benar pemberani. Bahkan jika dia menghadapi pelindung aliansi bela diri, dia tetap sangat tenang. Tapi apa gunanya? Ini tidak sesederhana menghadapi pelindung aliansi bela diri, tetapi menghadapi markas aliansi bela diri distrik Donghai, atau bahkan seluruh aliansi bela diri kerajaan naga. Jika Anda menyinggung para pemimpin tertinggi aliansi ibu kota, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk menyelamatkan dia. Melihat Lu Yun berjalan keluar dengan tenang, Han Kai menyipitkan matanya sedikit, memancarkan cahaya dingin, dan kemudian memerintahkan penegak hukum di sekitarnya, "Tangkap pembunuh ini." Bas, perasaan dingin tiba-tiba muncul, dan semua penegak hukum Liga Militer mendekati Lu Yun, tetapi kali ini, mereka melihat Lu Yun tersenyum menghina, dan berteriak dengan suara keras, "Sungguh lancang." Ledakan. Dalam sekejap, semua penegak hukum gemetar hebat, dan keluarga kaya Jinling yang menonton pertunjukan dan bermegah atas kemalangan mereka merasakan energi dan darah mereka melonjak, muntah darah, dan mundur ketakutan. Jiang Zhenghong baru saja keluar dari ambang pintu keluarga Jiang ketika dia langsung ketakutan oleh teriakan itu dan terjatuh. Kekuatan satu minuman sungguh menakutkan. Eksistensi mengerikan macam apa ini? Mata semua orang pecah-pecah. Lu Yun berjalan perlahan di antara banyak penegak hukum, seolah-olah dia berada di tanah tak bertuan, dan tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadapnya. Dengan kata lain, mereka, para penegak hukum, semua ketakutan oleh aura Lu Yun.
Dalam sekejap mata, Lu Yun sudah berjalan di depan Han Kai, menatapnya dengan mata gelap, dan berkata dengan ringan, apakah kamu pelindung Han? Itu kalimat yang umum. Namun, ekspresi Han Kai tiba-tiba berubah drastis, dan dia menjadi pucat karena ngeri, bagaimana kamu bisa memiliki momentum yang begitu menakutkan? Apakah kamu, Yang Mulia? Yang Mulia Yifang, yang juga bisa disebut Yang Mulia Alam, adalah eksistensi kuat yang satu tingkat lebih tinggi dari Grandmaster Alam Transformasi. Lu Yun hanya berteriak pelan, yang sangat mengejutkan semua orang bahkan Han Kai, yang berada dalam kondisi transformasi, tidak bisa bergerak. Jika Lu Yun bukan Yang Mulia, bagaimana dia bisa mengeluarkan momentum yang begitu menakutkan? Hanya, bagaimana ini mungkin bagi Yang Mulia Fang yang begitu muda? Guncangan di hati Han Kai hampir membuat jantungnya meledak. Aku bertanya, pelindung Han, apakah itu kamu? Lu Yun bertanya lagi dengan tenang, dan nadanya tidak berubah sama sekali, tapi sekali lagi itu membuat Han Kai gemetar, dan napasnya sepertinya terhenti saat ini. Aku adalah pelindung pangkalan Wumeng di distrik Laut Cina Timur, Han Kai. Han Kai menekan rasa takut di hatinya dan menjawab. Hou Yong, apakah kamu muridmu? Lu Yun bertanya lagi. Ya, apakah persaingan antara keluarga Jiang dan keluarga Hou ini melibatkan keegoisan di pihakmu? Lu Yun bertanya lagi. Ya, di bawah aura kuat Lu Yun, pelindung seni bela diri yang bermartabat Han Kai tampak ketakutan. Dia menjawab apapun yang diminta Lu Yun, seolah-olah pada saat ini, dia, Han Kai, adalah penjahat yang dicari, dan Lu Yun adalah penjahat yang dicari hakim. Pemandangan itu sangat aneh. Orang-orang di sekitarnya yang merasa jijik dengan aura menakutkan Lu Yun tidak berani mendekat, tetapi mereka semua mendengarkan dengan telinga tegak. Ketika mereka mendengar percakapan mereka berdua, mereka semua memasang wajah aneh. Meskipun ketika Xie Chu mengatakan bahwa Hou Yong adalah murid Han Kai, mereka sudah berspekulasi bahwa kompetisi seni bela diri ini pasti memiliki unsur Han Kai yang melanggar hukum untuk keuntungan pribadi, tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut Han Kai sendiri, maka artinya berbeda. Han Kai juga menyadari masalah ini setelah tertegun sejenak. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berkata, Nak, sihir macam apa yang kamu berikan padaku? Dia menjadi marah dan ingin menyalahkan apa yang baru saja dia katakan atas penggunaan sihir Lu Yun untuk menutupi masa lalu. Lu Yun menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata, kamu sangat berani. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, tendangan secepat kilat menghantam perut Han Kai dengan keras, menyebabkan dia berlutut di tanah, menyeringai kesakitan. Kerumunan di sekitar telah berubah menjadi batu. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu berani, yang bahkan berani melawan pelindung aliansi bela diri. Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan seluruh aliansi bela diri kerajaan naga sendirian? Jiang Zhenghong baru saja naik dari ambang pintu, dan ketika dia melihat tindakan Lu Yun, dia hampir terhuyung lagi karena ketakutan. Jiang Chengyi dan yang lainnya juga mengikuti dan mendukung Jiang Zhenghong, tetapi perilaku Lu Yun membuat wajah mereka semakin jelek, penuh ekspresi ketakutan. Bencana ini semakin besar dan besar. Apakah langkah selanjutnya adalah dia akan meninju wajah pemimpin aliansi bela diri? Semua orang di keluarga Jiang tidak berani memikirkannya lagi. Jiang Chengye bergegas keluar dengan ekspresi panik, berlutut di depan sekelompok penegak hukum Liga Wu, dan berkata dengan ngeri, Tuanku, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang kami. Semuanya dilakukan oleh preman bernama Lu ini. Mengapa? Saya harap Anda akan memaafkan keluarga Jiang kami. Jiang Zhenghong berteriak dengan marah, kamu tidak berguna, kamu pengecut sekali. Bagaimana mungkin saya, Jiang Zhenghong, melahirkan orang seperti kamu? Ayah, tidak peduli bagaimana kamu memarahiku, apakah kamu menyebutku pengecut atau tidak tahu berterima kasih, aku harus memperjelas posisiku hari ini. Keluarga Jiang kami tidak ada hubungannya dengan preman ini. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan itu. Itu karena kami ditipu oleh preman ini, dan kami juga menjadi korban. Ya, saudara benar. Ayah, kamu tidak bisa menyusahkan seluruh keluarga Jiang kami hanya karena sedikit kesetiaan itu. Kami benar-benar tidak ada hubungannya dengan preman ini. Setelah Jiang Chengyi, putra kedua dari keluarga Jiang, selesai berbicara, sama seperti Jiang Chengye, dia segera bergegas dan berlutut di depan penegak hukum. Aku menikah dengan Wu Gui. Aku dari keluarga Wu. Aku tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Jiang Rong terhuyung dan berlari menuju keluarga Wu, seolah dia ingin memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Jiang. Wu Gui mencibir dan berkata, Jiang Rong, bukankah kamu mengatakan kamu ingin menceraikanku? Mengapa kamu sekarang menjadi anggota keluarga Wu kami? Wajahmu berubah begitu cepat. Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku bilang aku ingin menceraikanmu? Itu hanya kata-kata kemarahan. Suamiku, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin bercerai. Kembalilah tidur dan berbaring telentang untukku di malam hari dan tirulah bagaimana anjing menggonggong. Petik 2, petik 2. Beberapa anggota penting keluarga Jiang harus berkompromi atau membelot dalam menghadapi pertempuran. Ketika Jiang Zhenghong melihat pemandangan ini, dia sangat marah hingga dia hampir muntah darah dan mati. Tubuh lamanya bergetar hebat dan berkata, kamu benar-benar memalukan bagi keluarga Jiang, memalukan. Lu Yun kembali menatap Jiang Zhenghong dan berkata,
orang tua, tampaknya keturunanmu tidak berkemauan keras seperti kamu. Meskipun itu pujian, Jiang Zhenghong sama sekali tidak senang. Pada saat ini, Han Kai juga pulih dari tendangannya tadi, dan berkata dengan wajah yang sangat jelek, kamu, penjahat buronan tingkat SSS dari Liga Wu, saya akan segera kembali dan meminta dukungan dari Jenderal Beijing Liga. Keluarga Jiang akan dihukum dengan kejahatan yang sama. Ledakan. Bagi semua orang di keluarga Jiang, kata-kata ini tampak seperti sambaran petir, langsung menembus batas roh surgawi mereka. Level SSS menginginkan penjahat. Ini adalah perintah buronan tingkat tertinggi di aliansi bela diri. Tidak ada keraguan bahwa hukumannya adalah yang paling berat. Ketika orang-orang kuat di atas level yang mulia di aliansi ibu kota mengambil tindakan, Lu Yun pasti akan mati. Keluarga Jiang dalam bahaya kali ini. Tingkat SSS menginginkan penjahat. Lu Yun bergumam pelan, lalu menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, jadi ini aliansi bela diri. Inilah yang kamu sebut keadilan dan keadilan. Saya telah belajar banyak hari ini. Jelas sekali Han Kai yang bertindak demi keuntungan pribadi dan melanggar hukum terlebih dahulu, tapi sekarang, Lu Yun telah menjadi buronan tingkat SSS. Saya bekerja keras untuk memimpin tentara saya menjaga perbatasan, mengusir musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat organisasi seni bela diri dari seluruh dunia tidak berani menginjakkan kaki di kerajaan naga sulit untuk dilindungi akan benar-benar membiakkan Anda. Tampaknya aliansi bela diri kerajaan naga membutuhkan pembersihan besar-besaran. Lu Yun memandang Han Kai dengan mata dingin dan berkata, kamu ingin memasukkanku sebagai buronan tingkat SSS, kan? Itu ide yang bagus. Aku akan pergi bersamamu ke pangkalan Liga Wu distrik Donghai untuk menemui pemimpinmu. Saya ingin melihat apakah bendera di atas kepala Anda mewakili keadilan, atau daun ara yang digunakan untuk menutupi niat jahat Anda. Jika Anda lebih mampu, Anda dapat memanggil orang-orang dari aliansi ibu kota. Saya, Lu Yun, akan duduk di aula kehakiman di markas aliansi bela diri Anda hari ini, menunggu sanksi tertinggi Anda. Memimpin. Suara Lu Yun sekeras guntur dan momentumnya begitu kuat sehingga mengejutkan Han Kai dan yang lainnya hingga kebingungan. Namun, Han Kai segera berteriak dengan suara yang dalam, tinggalkan dua penegak hukum di sini untuk mengawasi mereka. Sisanya dari mereka akan mengikuti. Aku akan kembali ke markas Wumeng. Walaupun entah dari mana anak ini mendapat kepercayaan itu, namun karena ia ingin menjerumuskan dirinya ke dalam jebakan, tentu saja hal itu akan diberikan kepadanya. Setelah semua orang dari aliansi bela diri pergi bersama Lu Yun, banyak orang yang bersemangat. Sangat buruk, segala sesuatu yang terjadi hari ini bisa dikatakan mengerikan. Dari mana anak itu mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa dia bisa melawan aliansi bela diri sendirian? Dia sebenarnya meminta untuk bertemu dengan pemimpin aliansi bela diri di distrik Laut Cina Timur. Segera setelah itu, mereka melihat ke arah keluarga Jiang lagi, rasa sombong di wajah mereka sama sekali tidak tersamarkan, karena ada kemungkinan besar bahwa kali ini semua orang di keluarga Jiang akan dilempar ke penjara bawah tanah aliansi bela diri dan tidak pernah melihat terang hari. Keluarga Jiang sudah benar-benar tamat. Penegak hukum pergi, begitu pula Lu Yun, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak bubar. Mereka menunggu hasilnya. Saya yakin tidak akan lama lagi keputusan Wu Meng akan dijatuhkan. Jiang Chengyi berkata dengan wajah pucat, saudaraku, ayo kita kabur dari Jinling. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku di penjara bawah tanah. Kamu tidak mau, apa menurutmu aku hanya ingin? Kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan mudah setelah menyinggung aliansi bela diri? Setelah mendengar kata-kata Jiang Chengyi, semua orang di keluarga Jiang merasa putus asa dan diam-diam mengutuk Lu Yun. Ini semua salah orang sialan itu. Pangkalan Wumeng distrik Donghai. Meja bundar telah berakhir. Gu Changxing dan Luoli berjalan berdampingan, masih berbicara tentang mutan, ketika tiba-tiba mereka melihat Han Kai bergegas kembali dengan sekelompok penegak hukum, wajah mereka penuh kemarahan dan depresi. Gu Changxing mengerutkan kening dan bertanya, penjaga Han, kami baru saja mengadakan pertemuan darurat. Mengapa kamu pergi begitu lama? Dan kamu membawa begitu banyak penegak hukum? Han Kai melangkah ke arah Gu Changxing dan berkata, kepada pemimpin aliansi, kali ini saya bertemu dengan seseorang yang lebih berbahaya daripada mutan. Saya pikir dia dapat dimasukkan sebagai buronan tingkat SSS. Penjahat buronan tingkat SSS. Gu Changxing dan Luoli sama-sama terkejut. Ekspresi Gu Changxing jelas serius dan dia berkata, perintah penangkapan tingkat SSS adalah tingkat tertinggi dari Liga Bela Diri Kerajaan Naga. Itu tidak bisa dikeluarkan begitu saja hanya dengan satu kalimat. Anda perlu meminta instruksi dari Liga Umum terlebih dahulu. Siapa apakah pihak lain? Bahkan mutan yang kejam hanyalah penjahat buronan kelas S. Penjahat kelas SSS 10 kali dan 100 kali lebih kejam daripada mutan. Gu Changxing harus berhati-hati. Han Kai berkata, pihak lain berada di alam yang mulia. Apa, alam yang mulia? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, dan Gu Changxing tidak terkecuali. Nada suaranya sangat serius dan dia bertanya, bagaimana situasinya? Tolong beritahu saya secara detail. Hari ini seharusnya menjadi kompetisi antara keluarga Jinling Hou dan keluarga Jiang, tapi seorang pria tiba-tiba melompat keluar dan secara terbuka mengganggu urutan kompetisi. Dia membunuh Hou Yong dengan sedikit perselisihan dan tidak menganggap serius aliansi bela diri, sama sekali.
Dia bahkan berteriak, kami akan menghancurkan Liga Wu, kata Gu Changxing dengan rasa cemburu yang bertambah. Apakah kamu akan menghancurkan aliansi bela diri? Kamu sangat berani. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena dia adalah orang yang dihormati, dia bisa melanggar hukum? Gu Changxing berteriak dengan marah. Meskipun menurut narasi Han Kai, pria setingkat yang mulia hanya membunuh Hou Yong, yang tidak terlalu kejam, namun pihak lain justru melontarkan kata-kata liar dan mengatakan bahwa dia ingin membongkar aliansi bela diri aliansi. Dikombinasikan dengan budidaya lawan yang kuat, bukan tidak mungkin untuk mengeluarkan buronan level SSS untuknya. Gu Changxing berkata, kalian tunggu di sini, saya akan menghubungi aliansi umum dan meminta atasan untuk mengirim beberapa yang mulia untuk menangkap orang sombong itu. Pemimpin aliansi, aku telah membawanya ke sini. Apakah kamu membawanya ke sini? Gu Changxing tertegun sejenak, lalu tampak curiga. Jika pihak lain benar-benar orang terhormat seperti yang dikatakan Han Kai, bagaimana Han Kai bisa menangkapnya dan membawanya ke pengadilan dengan kemampuan kecilnya? Takut ada yang mencurigakan. Gu Changxing juga seorang yang cerdas dan berkata dengan penuh arti, pelindung Han, saya ingat Hou Yong dari keluarga Hou adalah murid Anda, bukan? Dia secara kasar telah menebak sesuatu. Orang macam apa yang mulia ini, yang akan melompat keluar dan mengganggu tatanan kompetisi tanpa alasan? Kata-kata Han Kai penuh dengan celah. Wajah Han Kai sedikit berubah. Gu Changxing tahu dari ekspresinya bahwa dia telah menebak dengan benar, tapi bagaimanapun juga dia adalah bawahannya. Gu Changxing hanya bisa berpura-pura bingung dan berkata, di mana yang mulia Fang itu? Bukankah kamu bilang dia ada di sini? Han Kai melirik ke belakangnya. Lu Yun kebetulan keluar dari kerumunan penegak hukum. Sebelum Gu Changxing dapat mengatakan apapun, Luo Li di sebelahnya menyalakan mata indahnya dan berlari ke depan dengan gembira dan berkata, Lu Yun kecil, mengapa kamu ada di sini? Adik ketujuh, Lu Yun telah melihat Luo Li dari kejauhan, tersenyum dan melangkah maju untuk memeluknya, berkata, saya adalah buronan tingkat SSS yang baru saja disebutkan oleh Han Kai. Apa? Luo Li tiba-tiba mengangkat alisnya, menoleh untuk menatap Han Kai dan berkata, adikku tidak akan pernah membunuh seseorang tanpa alasan. Kamu pasti telah melakukan sesuatu yang egois dan memutarbalikkan hukum untuk memprovokasi saudaraku agar mengambil tindakan. Adik laki-laki, pemuda pemberani ini sebenarnya adalah adik dari pemimpin Liga Bela Diri Distrik Tiongkok Tengah. Han Kai, Xie Chu dan yang lainnya langsung tercengang. Gu Changxing juga tertegun sejenak, lalu dia menyadari apa yang dia lakukan. Dia menatap tajam ke arah Han Kai dan berkata sambil tersenyum, ternyata banjir menghanyutkan kuil Raja Naga. Ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Aku harus memberikan penjelasan kepada kakakku hari ini. Kakakku sangat sederhana dan baik hati, dia tidak bisa menderita ketidakadilan ini dengan sia-sia. Luo Li terlihat dingin dan tidak memberikan wajah apapun pada Gu Changxing. Meskipun selama 3 hari ketika dia tinggal di rumah, Xiao Lu Yun sangat agresif. Dari waktu ke waktu, dia berpura-pura tidak sengaja masuk ke kamar mandi ketika dia sedang buang air kecil, dan kemudian dia akan dipukuli sendiri karena malu dan marah, dan dia juga akan memperingatkannya untuk menjauh darinya di masa depan. Tetapi, bagaimanapun, dia adalah saudara lelakinya yang paling disayanginya. Sekarang saudaranya telah dianiaya dan dituduh sebagai penjahat yang dicari SSS, Luo Li harus berdiri dan mencari keadilan. Ini adalah sikapnya sebagai seorang saudara perempuan. Saudaraku, hanya aku yang bisa mengganggumu, orang luar sepertimu, sama sekali tidak. Melihat sikap keras Luo Li, Gu Changxing pun merasa pusing. Jelas sekali, ketika mereka baru saja duduk bersama untuk mendiskusikan cara menghadapi mutan, mereka semua sangat ramah, tetapi ketika menyangkut masalah kakaknya, mereka tiba-tiba berbalik melawan satu sama lain. Pemimpin Liga Luo dari pangkalan Liga Bela Diri Distrik Tiongkok Tengah ini benar-benar saudara yang penyayang dan orang gila. Namun, Gu Changxing sebenarnya adalah orang yang melindungi kekurangannya. Han Kai adalah jenderalnya yang paling cakap, dia bisa saja menutup mata terhadap banyak hal, selama dia tidak bertindak terlalu jauh, Gu Changxing tidak mau repot-repot berbicara dengannya sama sekali. Pada analisa terakhir, masalah kali ini adalah pertanyaan favoritisme. Dalam pandangan Gu Changxing, ini bukanlah kesalahan besar, jadi setelah menebak pikiran Han Kai barusan, dia memilih untuk berpura-pura bingung. Luo Li memiliki sikap Luo Li, dan dia, Gu Changxing, juga memiliki sikapnya. Xie Chu, kamu bertanggung jawab atas kompetisi ini. Katakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Gu Changxing tidak berniat meminta pertanggungjawaban Han Kai, melainkan menanyakan pertanyaan itu kepada Diakon Xie Chu. Dalam hati Xie Chu, yang ada hanyalah senyuman masam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Gu Changxing? Dia bersiap menjadikan dirinya kambing hitam. Meskipun Xie Chu merasa pahit di hatinya, apa yang bisa dia lakukan? Siapa yang membiarkan dirinya berada di posisi yang lebih rendah? Saya hanya bisa mengakui bahwa saya tidak beruntung. Xie Chu berlutut dengan sangat bijak dan berkata, melapor kepada pemimpin aliansi, ini adalah kesalahan bawahan saya. Saya pikir Hou Yong adalah murid pelindung Han, dan jika saya bisa menyenangkannya, saya dapat meninggalkan kesan yang baik di dalamnya, di depan pelindung Han, jadi barulah dia diam-diam mengirimkan pil itu kepada Hou Yong, yang membuat segalanya menjadi lebih buruk. Oke, ternyata kamu, Xie Chu, yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi.
Han Kai, tidak bersalah sepanjang hidupku, tapi aku hampir dihancurkan olehmu. Han Kai terlihat sangat marah, tapi diam-diam dia menghela nafas di dalam hatinya. Dia memang bawahanku yang baik, dan dialah yang disalahkan atas hal ini. Gu Changxing juga berkata dengan wajah datar, Xie Chu, karena kamu telah mengakui dosa-dosamu, apakah kamu keberatan dengan pengumuman saya bahwa kamu akan dicopot dari statusmu sebagai diaken dan diturunkan menjadi penegak hukum biasa? Bawahan ini bersedia dihukum. Ini adalah sebuah drama. Tentu saja, Luo Li dan Lu Yun harus menontonnya. Setelah masalah ini selesai, diam-diam memberi Xie Chu kesempatan untuk melakukan perbuatan baik dan kemudian mempromosikannya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Ini adalah trik lama aliansi seni bela diri mereka. Luo Li benar-benar terpana hingga tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan ini dan tidak dapat menemukan titik terobosan apapun. Gu Changxing berkata, Pemimpin Luo, dan Tuan Lu, apakah Anda puas dengan hukuman saya? Luo Li tidak berbicara, tapi menoleh untuk melihat Lu Yun. Lu Yun mencibir dalam hatinya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak puas. Oh, Gu Changxing menyipitkan matanya dan berkata, lalu bagaimana lagi Tuan Lu ingin menghukum Xie Chu? Memecat dia sepenuhnya dari jabatannya dan tidak pernah diizinkan bergabung dengan Liga Bela Diri lagi. Atau melemparkannya ke penjara bawah tanah. Ada sedikit nada tidak senang dalam nada bicaranya. Secara umum, saya telah mengundurkan diri dari langkah besar. Orang-orang yang berpengetahuan harus mengikuti langkah ini dan menghapus masalah ini. Kemudian kedua pihak duduk untuk makan dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi Lu Yun ini sebenarnya menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak puas. Untuk membuat Lu Yun menyerah, Gu Changxing juga berkata dengan penuh arti, Tuan Lu, meskipun Xie Chu adalah orang pertama yang menunjukkan pilih kasih dalam masalah ini, jangan biarkan begitu saja. Hou Yong sudah mati di tangan Anda. Dia mengancam, karena bagaimanapun juga, Lu Yun memang membunuh seseorang. Jika dia terus memanfaatkan situasinya, Gu Changxing akan mampu membuat keributan besar dalam masalah ini. Tidak masalah jika Anda seorang yang mulia, saya mewakili aliansi bela diri Kerajaan Naga, dan masih banyak yang mulia di aliansi umum, dan tidak ada manfaatnya bagi siapapun jika tiba saatnya untuk memutuskan hubungan. Gu Changxing mengira apa yang dia isyaratkan sudah ada, tapi siapa tahu, Lu Yun masih menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak puas. Mata Gu Changxing sedikit dingin, dia menatap Luo Li sambil tersenyum tetapi berkata, Pemimpin Luo, saudaramu benar-benar pemarah. Arti dari kata-kata ini adalah memberitahu Luo Li untuk membujuk adikmu agar berhenti secepatnya. Luo Li belum berbicara, Lu Yun menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak puas. Anda mengoceh dan tuli, bukan? Suhu di udara turun tajam. Ekspresi Gu Changxing bahkan lebih dingin lagi, karena kata-kata Lu Yun barusan sangat kasar, dan dia jelas ingin mengejarnya sampai akhir. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu berterima kasih di dunia ini? Han Kai dengan marah memarahi, lancang. Mengapa kamu berbicara dengan pemimpin aliansi Gu? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah orang yang dihormati, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika bukan karena pemimpin aliansi Luo, bukan. Pikir kami akan berdiri di sini dan membuang waktu bersamamu. Buang waktu. Lu Yun tersenyum dingin dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan membuang waktu bersamamu. Permintaanku adalah agar kamu, Han Kai, diberhentikan dari jabatanmu dan tidak pernah diizinkan bergabung dengan Liga Seni Bela Diri, dan kamu, Gu Changxing, diturunkan pangkatnya. Petik 2, petik 2. Terjadi keheningan. Setelah sekian lama, Gu Changxing berteriak dengan marah, wah, aku benar-benar mempermalukanmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk memberi perintah kepada kami? Nafasnya dingin dan geram, dan dia jelas berencana untuk memutuskan hubungan sepenuhnya. Luo Li juga terkejut dengan kata-kata Lu Yun barusan, tapi kemudian dia berkata dengan wajah dingin, Gu Changxing, kamu adalah pemimpin distrik pertama. Kamu tahu bahwa bawahanmu menunjukkan pilih kasih tetapi kamu melindungi mereka dengan bebas dari hukuman. Apakah kamu layak menyandang gelar pemimpin? Dia tidak bodoh. Dia bisa menyelinap ke posisi pemimpin aliansi bela diri distrik Tiongkok Tengah. Terlihat dari kepiawaian Gu Changxing dan Tai Chi barusan bahwa masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Jika Anda mengatakan bahwa Han Kai tidak menunjukkan pilih kasih, siapa yang akan mempercayainya? Gu Changxing berkata dengan nada dingin, Pemimpin Luo, saudaramu tidak tahu bagaimana harus bersikap. Apakah kamu juga begitu bodoh? Aku tidak tahu apakah saudara perempuanku yang ketujuh berakal sehat atau tidak, tapi aku tahu jika kamu berani menyinggung perasaanku, kamu akan dihukum. Berlututlah. Lu Yun tiba-tiba berteriak, dan sebuah tanda keluar dari telapak tangannya. Sangat, keputusan surga, token tertinggi Kerajaan Naga. Hanya ada satu di seluruh Kerajaan Naga. Apalagi tidak ada yang berani menirunya, dan tidak ada yang bisa menirunya. Adik dari pemimpin pangkalan Liga Bela Diri di Tiongkok Tengah adalah Lord Yuntian. Saat ini, keberanian Gu Changxing hampir hancur. Saat dia melihat Tian Yanling, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Pada saat yang sama, salam untuk Tuan Yuntian. Salam untuk Tuan Yuntian. Salam untuk Tuan Yuntian. Semua penegak hukum di pangkalan Wumeng Distrik Donghai berlutut satu demi satu, meraung keras, dan merasa sangat bersemangat.
Berapa banyak orang yang bermimpi melihat wajah Tuan Yuntian, namun hanya sedikit orang yang benar-benar melihat wujud sebenarnya dari Tuan Yuntian. Karena setiap kali Senjun Yuntian tampil di depan publik di masa lalu, dia selalu mengenakan topeng berkepala naga, dan yang mereka lihat hanyalah sosok yang bangga. Hari ini, mereka akhirnya bertemu dengan kerajaan naga tertinggi yang misterius, yang mulia Raja Dewa. Bagaimana bisa kamu tidak bersemangat? Aku hampir begitu gembira hingga hatiku akan meledak. Gu Changxing yang berdosa, memberi penghormatan kepada Tuan Yuntian. Tubuh Gu Changxing bergetar hebat, dia tidak berani marah. Seluruh tubuhnya diselimuti rasa takut yang kuat untuk pengampunan. Hal ini terutama berlaku untuk Han Kai. Semuanya dimulai dengan dia. Dia tidak pernah mengira bahwa orang yang membela keluarga Jiang kali ini sebenarnya adalah Tuan Yuntian. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang terus dia katakan ingin mengeluarkan perintah buronan tingkat SSS adalah Tuan Yuntian. Sekalipun kesembilan suku itu terbunuh, saya khawatir saya tidak dapat menebus dosa ini. Han Kai merasa napasnya tersendat dan otaknya kekurangan oksigen. Akhirnya, dia begitu ketakutan hingga pingsan. Xiao Luyun, kamu. Luo Li juga terpana. Pada wajah cantik yang memikat semua makhluk itu, pertama-tama dia mengalami keterkejutan, kemudian kengerian, dan akhirnya berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Mata indahnya langsung menjadi basah. Basah karena kegembiraan. Tubuh halusnya juga sedikit gemetar. Adik laki-laki kesayangannya, Lu Yun, kembali setelah 15 tahun absen dan ternyata menjadi pahlawan kerajaan naga yang tak tertandingi, Tuan Yuntian. Benar-benar kejutan, keterkejutan dan kegembiraan di hati Luo Li sungguh tak terlukiskan. Dia hanya bisa mengungkapkan perasaannya dengan sepasang kelinci putih yang bergelombang dengan keras. Luo Li, pemimpin pangkalan aliansi bela diri distrik Tiongkok Tengah, memberi penghormatan kepada Tuan Yuntian. Luo Li mau tidak mau ingin berlutut, tetapi Lu Yun mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, adik ketujuh, kamu tidak bisa dihubungi. Meskipun aku Tuan Yuntian, aku saudaramu Lu Yun, bagaimana kamu bisa berlutut padaku? Tidak, ini adalah aturan aliansi bela diri. Meskipun Lord Yuntian tidak termasuk dalam sistem aliansi bela diri, seluruh aliansi bela diri kerajaan naga harus menyerah di hadapannya, karena semua orang tahu bahwa tanpa Kuil Tianzan dan Lord Yuntian, tidak akan ada stabilitas dan kedamaian dalam aliansi bela diri mereka. Luo Li bersikeras untuk beribadah. Lu Yun tidak berdaya, dan tiba-tiba matanya bersinar, dan dia berbisik di dekat telinga Luo Li, adik ketujuh, menurutku daripada memujaku, kamu harus lupa mengunci kamar mandi beberapa kali di masa depan, hehe. Petik 2. Petik 2, petik 2. Suara tidak tahu berterima kasih ini segera membuat pipi de Luo Li terasa panas, dan gambaran Lord Yuntian yang tinggi dan agung di dalam hatinya langsung runtuh. Benar saja, dia tetaplah bajingan kecil yang bengkok. Tapi tidak bisakah kamu mengatakan ini di lain kesempatan? Jika orang lain mendengarnya di depan umum, itu akan merusak reputasi Anda sebagai Tuan Yuntian. Luo Li menggigit bibir merahnya dan memelototi Lu Yun, lalu dengan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang luar yang mendengar apa yang dibicarakan Lu Yun, lalu dia menghela nafas lega. Faktanya, bagaimana dia tahu bahwa pada saat ini, Gu Changxing dan yang lainnya sedang berlutut di tanah, tubuh mereka sudah diliputi ketakutan yang tak ada habisnya, dan pikiran mereka berdengung, jadi bagaimana mereka bisa berniat untuk menguping bisikan mereka. Selain itu, meskipun saya memberi mereka 100 keberanian, saya tidak akan berani. Luo Li pada akhirnya tidak berlutut. Lu Yun menekan ekspresi tidak pantas di wajahnya, berjalan ke arah Gu Changxing dan berkata, Gu Changxing, apakah kamu keberatan dengan hukuman yang baru saja aku berikan pada kalian berdua? Gu Changxing yang berdosa, terima kasih yang mulia Tuhan karena tidak membunuhku. Beraninya Gu Changxing keberatan, menyinggung Tuan Yuntian adalah hukuman mati. Namun, Lu Yun tidak membunuhnya, dia juga tidak mengatakan bahwa dia akan dijebloskan ke penjara bawah tanah, tetapi hanya menurunkan pangkatnya. Gu Changxing harus benar-benar kembali dan membakar dupa. Lu Yun mengangguk dan mengabaikan Gu Changxing. Dia percaya pada perintahnya. Gu Changxing tidak punya nyali untuk tidak mematuhinya. Adapun cara mengoperasikannya, Lu Yun tidak repot-repot mengurusnya. Lu Yun memandang Luo Li dan bertanya, adik ketujuh, jika kamu tidak tinggal di Tiongkok Tengah, mengapa kamu ada di sini? Karena masalah mutan. Pada saat ini, suasana hati Luo Li telah sangat tenang, dan dia tidak berhati-hati seperti saat pertama kali mengetahui bahwa Lu Yun adalah Tuan Yuntian. Karena betapapun suksesnya Xiao Lu Yun, dia tetaplah saudara perempuan ketujuh. Jika hubungan antar saudara menjadi terhambat karena hal semacam ini, Luo Li lebih memilih Lu Yun kecil itu bukan Yuntian Senjun. Hal lainnya adalah Luo Li sudah terkejut ketika pertama kali mengetahui bahwa Lu Yun adalah seorang kultivator. Sekarang pikirkanlah, karena Xiao Lu Yun bisa menjadi seorang kultivator, mengapa dia tidak bisa menjadi Tuan Yuntian? Ketika saya memikirkannya, saya langsung merasa lega. Tapi sekarang ketika berbicara tentang mutan, ekspresi Luo Li menjadi sedikit lebih serius. Mutan itu tidak tahu dari mana asalnya. Pertama kali dia melakukan kejahatan adalah di distrik Cina Tengah. Saat kami menyadarinya, dia sudah melakukan beberapa kejahatan. Kali ini dia melarikan diri ke distrik Donghai dan secara brutal membunuh 3 orang, lebih banyak orang. Astaga, ini sungguh memusingkan. Ternyata inilah alasan kakak ketujuh datang ke distrik Donghai. Lu Yun merenung sejenak,
lalu berjalan ke arah Gu Changxing lagi dan berkata, kita akan membicarakan penurunan pangkat nanti. Kamu akan terus menjabat sebagai pemimpin aliansi bela diri distrik Donghai untuk sementara dan membantu saudara perempuanku menangkap para mutan. Petik 2. Lu Yun masih bisa membedakan prioritas. Di saat kritis ini, tentu saja masalah mutan harus diselesaikan terlebih dahulu. Tidak cocok untuk mengubah posisi internal untuk saat ini. Ya, kata Gu Changxing dengan hormat. Mata indah Luoli tiba-tiba berbinar dan dia berkata, Xiao Lu Yun, bukankah kamu seorang kultivator? Selama kamu mengikuti adikmu untuk menangkapnya kali ini, mustahil bagi mutan brutal itu untuk melarikan diri lagi. Keluarga Jiang masih dalam ratapan putus asa. Orang-orang di sekitar yang menyombongkan diri atas kemalangan itu belum bubar, menunggu keputusan aliansi bela diri terhadap keluarga Jiang. Menghitung waktu, seharusnya cukup bagi para penegak hukum Liga Wu untuk melakukan perjalanan pulang pergi. Kenapa kamu belum datang? Semua orang sudah tidak sabar untuk menyaksikan sendiri kematian keluarga Jinling Jiang. Ini tentunya menjadi momen bersejarah yang bisa dicatat dalam sejarah perubahan keluarga Jinling. Akhirnya, setelah menunggu lama, seorang pria yang mengenakan pakaian pelindung aliansi bela diri berjalan mendekat. Itu bukan Han Kai. Semua orang tampak bingung. Kedua penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga keluarga Jiang segera melangkah maju dengan hormat dan berkata, pelindung Yang, kedua bawahannya ada di sini untuk menjaga keluarga Jiang atas perintah pelindung Han. Sejauh ini, tidak ada yang melarikan diri. Pelindung yang mengangguk, melewati dua penegak hukum, mendatangi Jiang Zhenghong, dan bertanya, apakah Anda Jiang Zhenghong? Ya, lapor kembali ke pelindung, saya Jiang Zhenghong. Suara lama Jiang Zhenghong bergetar hebat saat dia menjawab, ekspresinya juga penuh ketakutan. Pelindung yang menatapnya dengan penuh arti dan berkata, Jiang Zhenghong, atas nama Liga Seni Bela Diri Distrik Donghai, saya di sini untuk mengumumkan hasil kompetisi ini kepada Anda. Umumkan hasil kontes. Semua orang, termasuk Jiang Zhenghong, tercengang. Bukankah seharusnya putusan terhadap keluarga Jiang diumumkan? Hampir semua orang telah menyetujui dalam hati bahwa persaingan antara keluarga Jiang dan Hou ini berakhir dengan kemenangan keluarga Hou. Namun, kemudian di keluarga Jiang, Lu Yun yang berani melompat keluar dan benar-benar membuat marah aliansi bela diri. Oleh karena itu, fokus rangkaian acara ini telah lama bergeser dari kompetisi ke persidangan Lu Yun dan keluarga Jiang. Tetapi ketika pelindung yang datang, dia tidak ingin mengumumkan bagaimana menghadapi keluarga Jiang, tetapi mengumumkan hasil kompetisi, yang langsung membawa perhatian semua orang kembali ke titik awal semula. Semua orang tampak bingung. Hal yang sama juga terjadi pada Jiang Zhenghong. Saat ini, hanya Yang Hufa yang berkata dengan lantang, setelah keputusan hati-hati dari Liga Seni Bela Diri Distrik Donghai kami, hasil akhir dari kompetisi yang berkaitan dengan nasib kedua keluarga ini adalah keluarga Jiang menang, dan keluarga Hou diperintahkan untuk menyerahkan harta benda keluarga dalam waktu 3 hari, 90% aset Anda, tinggalkan Jinling, jika tidak, Anda akan menghadapi sanksi berat dari Liga Wu. Begitu hasil ini keluar, dalam sekejap, ruangannya sepi. Semua orang memasang ekspresi tercengang di wajah mereka, seolah-olah mereka belum pulih dari pembalikan besar ini. Keluarga Jiang menang. Jiang Zhenghong tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian rambut peraknya tiba-tiba bergetar dan berkata, Tuan Pelindung, apakah maksud Anda keluarga Jiang kita tidak akan dikenakan sanksi? Dan kita juga bisa mendapatkan 90% aset keluarga Hou. Pelindung yang mengangguk dan berkata, itu benar. Ledakan. Hati semua orang bergetar. Ketika mereka mendengar pelindung yang membacakan hasilnya barusan, mereka mengira mereka salah dengar, tetapi pelindung yang mengangguk untuk kedua kalinya dan memberikan jawaban yang tegas. Mereka memang mendengarnya dengan benar. Tidak hanya keluarga Jiang tidak akan dikenakan sanksi, tetapi 90% aset keluarga Hou juga akan dirampas. Hal ini akan membuat posisi keluarga Jiang sebagai penguasa Jinling semakin tidak dapat dipatahkan. Apa sebenarnya itu? Ada gelombang kepanikan di hati setiap orang. Jiang Zhenghong bertanya dengan tidak percaya, penjaga Yang, apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Dia juga hampir berusia 70 tahun, jadi bagaimana dia bisa menahan rangsangan intens seperti roller coaster ini? Tanpa diduga, ketika pelindung yang mendengar apa yang dia katakan, ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia bertanya-tanya apakah lelaki tua ini benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Jelas bahwa Tuan Yuntian adalah pendukung Anda, tetapi Anda sebenarnya bertanya kepada saya apa yang terjadi pada. Dengan dewa penguasa Yuntian yang menjagamu, apalagi Jinling, bahkan jika keluarga Jiangmu pindah ke ibu kota, kamu akan tetap menjadi seperti Tuan. Pelindung yang sedang dalam suasana hati yang rumit, dan tentu saja dia tidak berani berbicara omong kosong. Dia hanya menjawab, kamu, keluarga Jiang, memiliki orang-orang mulia yang membantu kamu. Tolong aku. Jiang Zhenghong tiba-tiba menyadari bahwa itu pasti senior Lu. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika senior Lu mengatakan dia akan bertemu dengan Liga Bela Diri Distrik Donghai, dia mengatakan kepadanya bahwa Ansin akan menunggu di keluarga Jiang, dan tidak ada yang berani menyerang keluarga Jiang. Jadi, tidak ada orang lain selain senior Lu. Hanya, apa identitas senior Lu yang sebenarnya bisa memaksa aliansi bela diri menundukkan kepalanya? Ini sangat menakutkan. Suasana hati Jiang Zhenghong sangat gembira sekaligus ngeri.
Dilihat dari ekspresi pelindung Yang, jelas bahwa dia tidak siap untuk memberitahukan identitas Lu Yun. Kalau tidak, dia pasti sudah memberitahunya sejak lama. Tampaknya kita hanya bisa mengetahui jawabannya jika kita pergi ke Provinsi Jiangnan dan menanyakan bayi kita Laner. Jiang Zhenghong menahan keterkejutan di dalam hatinya, menangis kegirangan, dan berkata, Wu Meng mengetahui benar dan salah dan menjunjung keadilan bagi keluarga Jiang kita. Orang tua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang dewasa Wu Meng dan terima kasih, Senior Lu. Sungguh menakjubkan. Orang-orang di sekitar yang menunggu untuk menonton pertunjukan itu benar-benar tercengang. Segera Hou Yunsan, leluhur keluarga Hou, berdiri dan berkata, penjaga Yang, saya protes. Protes ini tidak efektif. Saya protes. Protes ini tidak efektif. Aku akan menemui pemimpin aliansimu. Kematian cucuku Hou Yong tidak mungkin sia-sia. Aku harus membuat pembunuh itu membayar dengan darah. Hou Yunsan meraung dengan marah. Hou Yong adalah harapan keluarga Hou mereka, namun dia dibunuh oleh Lu Yun. Akibatnya, Wu Meng tampak buta dan tidak menyebutkannya sama sekali. Lupakan saja, mereka sebenarnya meminta mereka untuk menyerahkan 90% aset mereka kepada keluarga Jiang. Bagaimana mungkin Hou Yunsan tidak marah? Paru-parunya hampir meledak. Namun, detik berikutnya dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi pelindung yang berubah dingin dan berteriak, berani. Hou Yunsan, kamu ingin jawaban, kan? Saya akan memberimu jawaban sekarang. Kamu, Hou Yunsan, telah melakukan kejahatan keji. Mulai sekarang, masuki ruang bawah tanah aliansi bela diri dan menangkan. Beraninya Anda mengatakan bahwa Tuan Yuntian adalah seorang pembunuh, dan juga mengatakan bahwa Tuan Yuntian harus membayar dengan darahnya. Pelindung yang memberi perintah, dan kedua penegak hukum itu berjalan menuju Hou Yunsan dengan ekspresi tegas, bersiap untuk menangkapnya. Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Aku akan pergi sendiri. Aku ingin melihat apakah aliansi bela diri kamu punya alasan untuk melepaskan si pembunuh. Hou Yunsan sangat marah dan mengikuti Yang Hufa dan dua orang lainnya pergi, hanya menyisakan ekspresi bingung di wajah mereka. Sebuah lelucon akibat pertarungan seni bela diri antara dua keluarga kaya di Jinling akhirnya berakhir. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan pemuda yang memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan pemimpin aliansi bela diri di distrik Laut Cina Timur di aliansi bela diri hingga menyebabkan perubahan besar dalam sikap aliansi bela diri. Mereka hanya tahu bahwa keseimbangan insiden ini sudah condong ke arah keluarga Jiang. Segera, hasil Hou Yunsan juga keluar. Dia bergegas ke pangkalan Wumeng di distrik Laut Cina Timur dengan cara yang agresif, ingin mendapatkan penjelasan, seperti yang dikatakan Lu Yun belum lama ini bahwa dia akan bertemu dengan pemimpin Liga Wumeng, tetapi hasilnya sepenuhnya berbeda. Saya tidak tahu apa yang dialami Hou Yunsan. Saya hanya tahu bahwa setelah dia pergi ke markas Wumeng, dia benar-benar layu. Ekspresinya sangat ketakutan keluarga Hou untuk segera menyerahkannya. Berikan 90% asetnya kepada keluarga Jiang, dan kemudian mundur dari Jinling dalam semalam. Dan dirinya sendiri. Dia berinisiatif kembali ke markas Wumeng di distrik Donghai untuk menerima hukuman. Hasil akhirnya, keluarga Jiang menang, tetapi keluarga Hou hanya bisa mundur karena malu. Untuk sementara waktu, seluruh Jinling berada dalam kekacauan. Sebagian besar keluarga kaya ini memilih untuk bersekutu dengan keluarga Hou, tetapi akhir cerita ini menamparkan wajah mereka dengan keras. Terutama keluarga Wu. Betapa bahagianya aku ketika aku tertawa, betapa sengsaranya aku sekarang. Pinggiran kota Jinling. Operasi penangkapan sedang dilakukan. Penegak hukum Liga Wu telah lama mengunci area aktivitas mutan yang mungkin terjadi. Setelah beberapa lama berjongkok, mereka akhirnya menemukan mutan yang hendak melakukan kejahatan lagi. Kali ini adalah operasi penangkapan bersama oleh dua aliansi militer regional besar. Penegak hukum seperti jaring raksasa yang dibentangkan dan dikontrak dengan cepat, akhirnya menjebak para mutan di area yang sangat kecil. Di depan danau yang tenang, Lu Yun mengambil sebuah batu dari bawah kakinya, sepertinya secara tidak sengaja, namun nyatanya dia melemparkannya dengan energi yang nyata, menyebabkan riak di permukaan danau yang tenang. Gudong, batu kedua terlempar keluar, melintasi permukaan danau, dan akhirnya tenggelam secara diagonal ke dalam danau. Namun, batu tersebut tidak melambat setelah terendam di dalam danau, melainkan terus terbang dengan kecepatan tinggi, melesat melewatinya. Batu ketiga dilempar. Tiba-tiba, dengan suara keras, tirai air naik ke langit, benar-benar merusak permukaan danau yang tenang, dan di dalam tirai air, sesosok tubuh hitam yang cacat melompat keluar. Mutan, tubuhnya sedikit lebih tinggi dari pria dewasa normal, kepalanya miring, salah satu sisi dadanya menonjol, dan sisi lainnya mengalami cekungan yang sangat besar, membentuk kontras visual yang kuat. Apalagi kulit di sekujur tubuhnya hitam pekat dan berlubang, seperti sisik tak beraturan yang bertumpuk. Ciri-ciri wajahnya telah kabur dan berubah menjadi tumpukan daging busuk. Yang bisa dikenali hanyalah gigi yang berlumuran darah dan daging, dan satu-satunya mata merah yang tersisa. Ia melirik ke arah Lu Yun dengan marah, tapi tidak berani mendekat. Sebaliknya, ia berbalik dan lari ke arah lain. Ia berlari dengan tangan di tanah, dan dengan anggota tubuh bawahnya yang tebal, ia sangat cepat. Ini tidak lagi bisa disebut manusia, tetapi lebih seperti binatang. Lu Yun sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mutan yang aneh, dan dia tidak tahu bagaimana dia berubah menjadi hantu seperti itu.
Petugas penegak hukum di sekitar area yang bertanggung jawab atas penangkapan mendengar gerakan para mutan dan segera menutup pengepungan, dan kemudian memulai pertarungan sengit dengan mereka. Mutan ini bukanlah seorang seniman bela diri dan tidak dapat menggunakan energi internalnya. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk merajalela di antara banyak penegak hukum. Karena merupakan binatang buas, betapapun ganasnya ia tidak seganas para penegak hukum bersenjata tersebut, sehingga setelah terjadi pertempuran sengit, para penegak hukum berhasil menangkapnya. Luoli menghela nafas lega dan berkata, kami telah menangkap mutan ini. Siapa yang mengira makhluk ini bisa bersembunyi di air begitu lama? Pasti dengan cara ini untuk menghindari kejaran kami. Dia menatap Lu Yun dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Lu Yun, mereka tidak akan pernah mengira bahwa mutan ini bersembunyi di bawah danau yang dalam, karena bagaimanapun Anda melihatnya, ia lebih terlihat seperti makhluk darat, dan tidak ada yang menyangka ia dapat menahannya, bernapas di dalam air selama lebih dari setengah jam. Lu Yun berkata, sebenarnya, yang membuatku lebih penasaran adalah mengapa terlihat seperti ini. Dia tahu bahwa monster itu memang bukan makhluk tak dikenal, tapi mutan. Rasanya seperti seseorang telah memberinya semacam obat untuk membuatnya terlihat seperti ini. Luoli juga mengalami sakit kepala dan berkata, ini memang sebuah masalah. Ia telah benar-benar kehilangan kesadarannya. Diperkirakan tidak ada yang bisa ditanyakan. Kami hanya dapat membawanya kembali ke Liga Bela Diri dan membiarkan orang-orang dari Lembaga Penelitian Biologi membedahnya. Petik 2. Lu Yun mengangguk, tidak peduli apa, selama itu tidak menyakiti siapapun lagi, kakak ketujuh. Saat Lu Yun sedang berbicara, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari belakangnya. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat Luoli menatapnya dengan niat jahat. Kemudian dia mendengar teriakan manis, bajingan kecil, apa yang kamu lakukan? Gadis ini akan jatuh. Petik 2, petik 2. Saudari ketujuh masih berpikir untuk melemparkannya ke danau di daerah Jianghuai, dan bersiap menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Nakal, kemampuan reaksi Lu Yun sangat cepat, saat Luoli mengambil tindakan, dia tiba-tiba berbalik dan meraih ke depan dengan satu tangan, tepat pada waktunya untuk meraih kerah pria nakal itu. Mulai terlihat. Yo, seperti yang diharapkan dari kakak ketujuh, karena latihan bertahun-tahun, bagian-bagian tubuhnya proporsional, tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dan dapat dipegang dengan satu tangan, tanpa mempengaruhi rasa atau pertarungan. Yang paling penting adalah, cukup. Ketika Luoli melihat kerahnya tiba-tiba terkoyak, kepanikan tiba-tiba melintas di matanya yang indah. Untuk mencegah Lu Yun, si bajingan kecil, merobek kerahnya, dia tidak punya pilihan selain mencondongkan tubuh ke depan. Hasilnya bisa dibayangkan, keduanya jatuh ke danau pada saat bersamaan. Adikku di atas dan Lu Yun di bawah. Bukan karena Lu Yun tidak bisa menghindarinya, atau dia tidak bisa mendorong saudari ketujuh kembali ke pantai tepat waktu, tapi... Bang, percikan air kemana-mana. Lu Yun dengan cepat berbalik, lalu menjepit pinggang Luoli dengan lengannya, mengangkat telapak tangannya dan menamparnya tanpa ampun, dan mengipasi tanah yang bulat dan lurus menjadi busur yang indah, serasi dengan riak permukaan danau, kombinasi tersebut menciptakan gambar yang penuh dengan energi positif. Biarkan kamu menjadi nakal. Hari ini aku akan menyebarkan pantatmu, Peri Luo berkata dengan jujur. Air danau telah benar-benar membasahi pakaian mereka, dan mereka menempel di kulit mereka dengan tipis. Lu Yun tidak akan berkata apa-apa lagi, tapi lekuk tubuh Luoli yang proporsional tanpa bekas lemak terlihat jelas. Penegak hukum di sekitar melihat percikan air dan tercengang. Gu Changxing bereaksi dan berteriak dengan keras, Yang Mulia Senjun prihatin dengan keselamatan Kerajaan Naga. Semua yang dia lakukan melibatkan rahasia utama Kerajaan Naga. Semuanya segera berbalik. Seperti yang kamu perintahkan, semua penegak hukum bergerak serempak, berbalik dan berteriak serempak, Yang Mulia, Anda begitu kuat dan mendominasi. Perkasa adikmu, Luoli mengertakkan giginya, pinggangnya dijepit oleh Lu Yun, tidak bisa bergerak, tetapi semburan rasa sakit yang membakar datang dari pantat kecilnya. Dia berkata dengan rasa malu dan marah, kamu bajingan kecil, maukah kamu mencoba memukulku lagi? Bang, apakah kamu ingin bertarung lagi? Bang, apakah kamu ingin bertarung lagi? Petik 2, petik 2. Saya kira Anda menikmatinya. Lu Yun mengipasi lebih keras. Gadis ini akan bertarung denganmu. Luoli awalnya terjatuh di atas air, tetapi setelah tertegun, dia langsung terjun ke dalam air. Dia mengerahkan seluruh kelenturan tubuhnya, menggunakan lengan Lu Yun sebagai porosnya, menggambar lingkaran di dalam air, dan akhirnya melepaskan diri darinya. Lengan Lu Yun maju ke depan dan menggigitnya. Rumput. Pada akhirnya, keduanya mendarat dengan luka parah. Luoli melotot dengan marah. Tapi setelah melihat ekspresi sedih di wajah Lu Yun, dia tidak bisa menahan senyum, kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang menyuruhmu begitu kejam? Itu sangat menyakitkan bagiku. Dia menggosok pantatnya dengan kesal. Dahi Lu Yun menjadi gelap. Siapa yang kejam? Yang paling bisa kulakukan hanyalah membuatmu terluka untuk sementara, tapi gigitanmu hampir membuatku melewatkan semua kejadian seumur hidupku. Siapa yang harus aku minta alasannya? Lu Yun ingin membuka mulutnya untuk melawan, tapi tiba-tiba dia melihat Luoli menggertakkan giginya. Kedua gigi harimau kecil yang runcing itu bersinar dingin di bawah sinar matahari, jadi dia menutup mulutnya dengan sangat bijak.
Luo Li terkekeh dan berkata, karena kamu juga terluka, aku akan memaafkanmu kali ini. Petik 2, petik 2. Jelas sekali kamulah yang mengambil langkah pertama, jadi mengapa itu salahku? Wanita kecil yang tidak masuk akal. Keduanya duduk di tepi danau sebentar, dan ketika pakaian di tubuh mereka sedikit kering, Luo Li berdiri dan berkata, oke, sudah hampir waktunya bagi saya untuk kembali ke Liga Wumeng. Saya ingin mengucapkan terima kasih Tuan Lu, warga negara baik yang tidak ingin disebutkan namanya, membantu kami menangkap penjahat yang dicari, selamat bekerja sama. Saya tidak senang sama sekali. Dalam perjalanan pulang. Luo Li bertanya, bajingan kecil, apakah saudara perempuanmu yang lain tahu bahwa kamu adalah Tuan Yuntian? Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, sejauh ini, kakak perempuan kedua, kakak perempuan ketiga, dan kakak perempuan keempat mungkin tidak tahu. Sedangkan untuk kakak perempuan tertua, saya tidak tahu. Saya tidak bisa memahaminya, pikiran, tapi dia sudah tahu bahwa saya adalah seorang kultivator. Luo Li memutar matanya dan berkata, lalu bagaimana menurutmu, haruskah aku memberitahu mereka berita itu? Terserah. Aku tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan identitasku, tapi terkadang aku memberitahu mereka, dan mereka tidak mempercayaiku. Kakaknya bukan dari aliansi seni bela diri campuran sepertimu, jadi mereka tidak mengenali tatanan surga. Hei, kalau begitu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Mari kita lihat kapan mereka mengetahui identitasmu. Lu Yun memelototinya dan berkata, kamu boleh mengatakannya atau tidak, selama kamu berhenti memfitnahku dengan keji. Jika kamu tidak mengatakan bahwa aku adalah pembohong besar di grup surat V saudara perempuanku hari itu, aku akan melakukannya telah membawa saudara perempuanku bersamaku. Kami berlatih bersama. Pembohong besar, pembohong besar. Petik 2, petik 2. Bagaimanapun, Luo Li harus kembali ke Liga Bela Diri untuk menyelidiki Mutan, jadi Lu Yun tidak mengganggunya lagi dan kembali ke keluarga Jiang sendirian. Semua orang di keluarga Jiang tidak bisa tidak menunjukkan rasa takut ketika mereka melihatnya dia. Dia sendirian mengubah sikap aliansi bela diri dan pada akhirnya kembali tanpa cedera. Memikirkan kembali berbagai tuduhan dan keluhan yang mereka ajukan terhadap Lu Yun ketika mereka mengira keluarga Jiang akan menghadapi bencana, generasi muda keluarga Jiang tidak bisa menahan rasa takut, dan tentu saja mereka tidak malu menghadapi Lu Yun lagi. Sejak Jiang Zhenghong pergi ke rumah Qi, Lu Yun tidak tinggal di rumah Jiang lebih lama lagi. Setelah mengunjungi Jiang Tianyuan di halaman belakang, dia pergi ke rumah Qi. Artefak hemat tenaga kerjanya masih ada di keluarga Qi. Lihat Lu Yun. Jiang Zhenghong bersujud beberapa kali. Lu Yun tidak bisa menghentikannya meskipun dia menginginkannya, jadi dia hanya bisa memarahinya, dasar orang tua sialan, kamu benar-benar tidak bisa mengubah sifat keras kepalamu. Hei, terima kasih, Senior Lu, atas pujiannya. Jiang Zhenghong berkata dengan malu-malu. Qi Changlan juga memiliki ekspresi yang sangat rumit. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Lu Yun sangat kuat, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lu Yun jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan Liga Bela Diri Distrik Donghai akan dipaksa untuk menundukkan kepalanya olehnya. Mungkinkah identitasnya adalah bahwa dia adalah putra seorang tokoh besar di Capital Martial League? Ini adalah kesimpulan yang didapat Qi Changlan dan Jiang Zhenghong setelah lama menebak-nebak. Kemungkinan besar inilah yang terjadi. Qi Changlan berkata, Dokter Ajaib Lu, mengapa Anda tidak ikut dengan kami saat Anda kembali ke Provinsi Jiangnan kali ini? Qi Changlan berencana pergi ke Provinsi Jiangnan lagi untuk mencari Lin Qingtan untuk membantunya akupuntur, dan Jiang Zhenghong kebetulan pergi ke Provinsi Jiangnan untuk mencari bayinya Laner, jadi mereka berencana pergi ke sana bersama. Akan lebih baik jika Lu Yun bisa bergabung dengan mereka. Namun, Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, kamu terlalu lambat. Saat kamu tiba di Provinsi Jiangnan, aku sudah selesai tidurku. Setelah mengatakan itu, dia mendorong bayinya yang besar dan meninggalkan rumah Qi. Kembali ke Provinsi Jiangnan, Lu Yun mendapat kabar baik dari Ye Qingcheng, mengatakan bahwa saudara perempuan kelima misteriusnya, Chu Yao, mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Lu Yun bertanya dengan penuh harap, apa reaksi kakak kelima ketika dia mengetahui bahwa aku masih hidup? Apakah dia sangat bersemangat? Luo Li membocorkan berita bahwa Lu Yun masih hidup di grup female ketujuh bersaudara tersebut. Para suster sangat bersemangat saat itu. Oleh karena itu, saudari keempat Wang Bining dengan sengaja meninggalkan pekerjaannya dan bergegas kembali dari luar negeri. Bertemu dia. Kakak keenam, Xiao Qin, terlalu sibuk dengan pekerjaan, jadi dia tidak bisa kembali untuk saat ini. Adapun saudara perempuan kelima Chu Yao, gaib, tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan dalam kelompok hari itu. Lu Yun lebih cenderung berpikir bahwa dia tidak melihat beritanya, kalau tidak, dia pasti tidak akan mengungkapkan apapun. Ye Qingcheng menatapnya dengan aneh dan berkata, Xiao Lu Yun, apakah kamu ingin tahu betapa bersemangatnya kakak kelima? Seberapa bersemangatnya kamu? Dia membalas satu kata. Satu kata, Lu Yun tiba-tiba tampak bingung. Bagaimana satu kata bisa mengungkapkan kegembiraannya? Dia bertanya dengan cepat, kata yang mana? Ya, dia hanya menjawab, oh. Bukankah ini kejutan? Benar-benar kejutan. Lu Yun sangat marah. Kamu adalah saudara perempuan kelima yang baik.
Aku merindukanmu dengan sepenuh hati, tetapi kamu tahu bahwa aku masih hidup, tetapi kamu hanya menjawab dengan kata, oh, sama sekali tidak peduli padaku. Xiao Luyun merasa sangat sedih. Ye Qingcheng menyombongkan diri dan berkata, Lu Yun kecil, sekarang kamu tahu betapa baiknya aku padamu, saudari, tapi tidak semua saudari akan memanjakanmu seperti aku. Ya, saudari Qingcheng adalah yang terbaik bagi saya. Untuk membalas budi Anda, saya memutuskan untuk membantu Anda dalam kultivasi Anda. Kamu sedang mencari perkelahian. Wajah cantik Ye Qingcheng menjadi dingin. Dia berbalik dan mendorong Lu Yun ke atas sofa. Dia meraih telinganya dan mengancam, jika kamu berani menyebutkan bantuan dalam pelatihan lagi di masa depan, aku akan mematahkan telingamu. Kakak, bukankah kamu bilang kamu paling mencintaiku? Menurutku kakak kedua adalah yang terbaik. Dia lembut dan baik hati. Yang paling penting adalah dia tidak pernah menarik telingaku. Maksudmu aku tidak cukup lembut atau baik hati? Aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya lagi. Petik 2, petik 2. Apakah aku perlu bicara lebih banyak? Telingaku hampir dipatahkan olehmu. Ini bukti yang tak terbantahkan. Kurasa tidak perlu mengatur ulang bahasanya, kan? Dewa penguasa Yuntian kuat dan tidak akan pernah menyerah pada kekuatan nafsu dari kekuatan jahat. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Ye Qingcheng duduk di pinggang Lu Yun, meraih telinganya dan menariknya ke atas dengan kuat, hampir menekuk tubuh bagian atas Lu Yun pada sudut 30 hingga 40 derajat, dan pinggangnya hampir patah. Jangan lupa bahwa Ye Qingcheng juga seorang kultivator sekarang. Meskipun levelnya rendah, kekuatannya pasti jauh lebih besar dari sebelumnya. Lu Yun tidak berani benar-benar marah pada adiknya, jadi dia menepuk sofa dan memohon belas kasihan dan berkata, Kakak. Kakak Qingcheng, adikku yang cantik, aku mengaku kalah, aku akui bahwa kamu adalah adikku yang paling lembut dan baik hati. Aku menambahkan dalam pikiranku, aneh, saudari Qingtan jelas-jelas orangnya. Mendengus. Ye Qingcheng mendengus dan melepaskan Lu Yun. Lalu dia menerima telepon dari Jiang Lan. Setelah menutup telepon, Ye Qingcheng berkata dengan senyum lebar di matanya yang indah, Xiao Lu Yun, ibuku mengira kamu adalah putra orang penting di Liga Seni Bela Diri Beijing, hahaha. Rupanya Jiang Zhenghong dan yang lainnya telah tiba di Provinsi Jiangnan dan menceritakan kepada Jiang Lan apa yang terjadi di Jinling. Lu Yun memandang Ye Qingcheng sambil berpikir dan berkata, Kakak, apakah kamu tidak terkejut? Masuk akal jika setiap orang akan terkejut bahwa dia bisa kembali dengan selamat setelah hampir menggulingkan pangkalan Wumeng di distrik Donghai, tetapi Ye Qingcheng sebenarnya bereaksi seperti ini. Lu Yun harus curiga bahwa Sister Qingcheng telah percaya bahwa dia adalah Tuan Yuntian. Senyuman Ye Qingcheng memudar, dan kemudian matanya melebar dengan ekspresi sangat terkejut. Dia bahkan secara berlebihan menutupi bibir merahnya dengan tangan gioknya dan berkata, Xiao Lu Yun, kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Petik 2, petik 2. Perbedaan nyata dalam akting. Malam, kakak ketiga Liu Yaner memasuki kamar Lu Yun, menariknya keluar dari tempat tidur, mengedipkan mata rubah sipitnya dan berkata, cepat, bajingan kecil, bantu aku berlatih. Aku tidak bisa membiarkan kakak perempuan tertuaku melampauiku. Terakhir kali dia berada di apartemen Liu Jiang, Lu Yun membuat Liu Yaner kesal, dan kemudian berjanji padanya bahwa dia akan membantunya berlatih setiap kali dia berbicara. Tentu saja, seorang pria tidak bisa mengingkari janjinya. Jadi untuk mengungkapkan ketulusannya, Lu Yun dengan tegas melangkah maju dan merobek atasan Liu Yan, memperlihatkan tubuh seputih salju dan batu giok kristalnya peliharaan. Apakah kamu cukup tulus kali ini? Wajah menawan Liu Yaner tiba-tiba memerah, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Lu Yun kecil yang begitu kasar. Setelah beberapa pelatihan bantuan yang menawan, akhir tentu saja adalah Lu Yun bergegas ke kamar mandi sambil memegang Liu Yaner yang terengah-engah. Kuncinya adalah, Ye Qingcheng melihatnya, dan wajah cantik itu tampak terkondensasi dengan lapisan es abadi. Oke, kalian berdua, berani berada di depanku sekarang, berani sekali. Ye Qingcheng marah. Jadi aku langsung masuk ke kamar mandi dengan dua kaki panjang, menarik Lu Yun keluar, dan berkata dengan nada dingin, bajingan Lu Yun, aku ingin menantangmu sekarang. Aku yakin tekadku pasti akan mengalahkanmu. Gejala sisa dari budidaya yang dibantu. Lu Yun tercengang. Wajahnya langsung menjadi aneh. Bukankah Sister Qingcheng bermaksud ingin membantunya berkultivasi? Saudari Qingcheng, ketika saya menawarkan untuk membantu Anda dalam pelatihan, Anda sangat marah sehingga ingin memukul saya. Sekarang saya tidak mengatakan apa-apa, Anda dengan dingin mengatakan bahwa Anda akan menantang saya. Apa yang Anda pikirkan? Jangan menebak-nebak apa yang dipikirkan si cantik, katakan saja padaku apakah kamu berani melawannya atau tidak. Hei, apakah kamu memprovokasi saya? Tentu saja, Lu Yun tidak mau kalah. Dalam waktu 15 menit, dia dengan tegas mengangkat pinggul Ye Qingcheng dan melemparkan saudari dingin yang tekadnya telah dipatahkan ke kamar mandi, memungkinkannya menikmati perlakuan yang sama seperti Liu Yaner. Lihat apakah kamu masih berani menantangku. Seminggu setelah kembali ke Provinsi Jiangnan. Kakak kelima masih belum kembali. Kehidupan Lu Yun cukup santai. Kakak perempuan tertua, yang selalu menyendiri akhir-akhir ini, tidak seperti biasanya datang menantangnya setiap saat di malam hari. Akibatnya, dia dipeluk dan dilempar ke kamar mandi oleh Lu Yun setiap saat.
Tapi itu harus diakui. Tekad Ye Qingcheng memang meningkat. Awalnya dia bisa bertahan sekitar 15 menit dengan bantuan Lu Yun, tapi sekarang dia bisa bertahan lebih dari 20 menit. Setidaknya lebih baik dari Liu Yaner. Di Universitas Jiangnan, kelas minat Lu Yun telah diubah dari hari Selasa dan Kamis menjadi kapan saja. Selama sekolah mengumumkan berita tersebut sehari sebelum kelas dimulai, kelas minat akan ramai pada awal malam berikutnya. Hari ini, beberapa pasien aneh datang ke Aula Xinglin. Setelah Lin Qingtan dan Yu Hongwen mencoba merawat mereka, tidak ada efek sama sekali. Penyebabnya tidak dapat ditemukan sama sekali. Setelah Lu Yun mendapat kabar tersebut, dia datang ke Aula Xinglin sesegera mungkin. Dia melihat alis pasien ini ditutupi lapisan roh jahat berwarna ungu kebiruan. Saat bertemu roh jahat, pengobatan biasa atau pengobatan akupuntur pasti akan berdampak kecil. Lu Yun tidak punya pilihan selain menggunakan teknik Tao untuk membantu mereka menyingkirkan roh jahat. Setelah ditanya lebih lanjut, saya mengetahui bahwa pasien-pasien ini semuanya berasal dari desa Yongqi, dan mereka semua menjadi tidak sehat setelah meminum air mata air pegunungan di desa Yongqi. Lu Yun memutuskan untuk pergi ke desa Yongqi untuk melihatnya. Desa Yongqi adalah sebuah desa yang terletak di bagian paling selatan Jiangcheng, dikelilingi oleh pegunungan dan belum tercemar oleh industri modern. Selama bertahun-tahun, penduduk desa Yongqi minum seperti ini. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya ada beberapa masalah dengan mata air pegunungan ini akhir-akhir ini. Penduduk desa di desa Yongqi semuanya merasakan ketidaknyamanan fisik setelah meminum air dari mata air pegunungan. Setelah Lu Yun memahami situasinya sebentar, dia pergi ke gunung sendirian, mengikuti hulu sungai alami, dan akhirnya menemukan petunjuk di sebuah gua dekat sumbernya. Roh jahat yang kuat keluar dari gua. Itu seharusnya menjadi masalahnya. Lu Yun membuka mata sejati faksuannya dan mengamati gua yang gelap, dengan fokus pada area dengan roh jahat terkuat. Tiba-tiba, dia menemukan benda yang memancarkan cahaya redup di aliran yang melewati gua. Senjata jahat. Lu Yun dengan cepat menyadari bahwa benda itu adalah sumber roh jahat, dan itu adalah senjata roh jahat. Namun saat Lu Yun hendak masuk ke dalam gua dan mengeluarkan senjata roh jahat, tiba-tiba sesosok tubuh cantik bergegas dari ujung lain gua, mengambil senjata roh jahat terlebih dahulu, lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Meskipun gua itu seperti terowongan kereta bawah tanah dengan cahaya yang tidak mencukupi, Lu Yun masih melihat wajah orang di dalamnya dengan jelas setelah membuka mata sejati faksuan, dan dia segera berteriak dengan penuh semangat, "Kakak kelima." Hah! Sosok cantik di dalam tertegun sejenak, berhenti berlari dan melihat keluar lubang di sini, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lu Yun semakin yakin kali ini, bahwa itu adalah saudara perempuan kelimanya Chu Yao, sama seperti yang dia lihat di foto kakek Wu, meski wajah orang di dalamnya masih sedikit buram. Adik kelima, ini aku, Lu Yun kecil. Lu Yun kecil. Chu Yao menggelengkan kepalanya beberapa kali dan dengan ragu-ragu berjalan keluar gua. Setelah melihat wajah Lu Yun dengan jelas, matanya yang indah langsung berbinar dan dia berkata, "Ini benar-benar kamu, Lu Yun kecil, menurutku siapa itu? Orang jahat itu ingin mencuri harta karun itu dariku." Reaksi ini salah. Benar saja, seperti yang dikatakan kakak perempuan tertua, dia tidak segembira yang dia bayangkan. Kalian pasti tahu kalau kakak keempat melihatnya, dia memeluk lehernya dengan penuh semangat dan berteriak tanpa henti. Reaksi saudari kelima, meski ada kegembiraan di wajahnya, terlalu tenang dibandingkan saudara perempuan lainnya. Sepertinya dia tidak akan bereaksi setelah melihat seseorang yang dia cintai kembali dari kematian. Namun, Lu Yun tidak menanyakan keraguan di dalam hatinya. Sebaliknya, dia melihat wajah kecil Chu Yao dan berkata dengan nada yang aneh, "Adik kelima, mengapa kamu begitu tidak tahu malu?" Penampilan Chu Yao sama sekali tidak kalah dengan saudara perempuan Lu Yun yang lain. Sangat sulit untuk membandingkan mereka. Wajah Chu Yao sangat halus, dan fitur wajahnya juga sempurna, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan membuat dirinya tampak pucat. "Hei, jika kamu baru saja keluar dari makam, kamu mungkin akan lebih malu dariku," kata Chu Yao sambil terkekeh, lalu membungkuk, mengambil genangan air dan mengoleskannya ke wajahnya. Lu Yun berkata tanpa berkata-kata, dia gadis yang sangat cantik, tapi dia ingin membuat wajahnya terlihat seperti ini. "Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan, berjalan ke kuburan?" Lu Yun kemudian menyadarinya dan terkejut dan berkata, "Adik kelima, mengapa kamu begitu jahat sehingga kamu menggali kuburan leluhur?" "Xiao Lu Yun, apa yang kamu bicarakan? Kamu sedang menggali kuburan leluhur. Aku hanya pergi ke kuburan yang tidak diklaim. Dan aku tidak melakukan hal buruk, aku hanya mencoba mengumpulkan senjata spiritual jahat." Chu Yao memelototi Lu Yun dengan marah, lalu sepertinya mengingat sesuatu, dan bertanya dengan heran, "Bukankah guru mengajakmu berjalan melewati makam?"